Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud dengan nomor induk mahasiswa 270243964 dari kelas D4DA akan mempresentasikan proyek akhir yaitu proyek SGDS tentang kesetaraan gender. Latar belakang dari proyek SGDS kami adalah kesetaraan gender yang merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan sila kelima di Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia memiliki populasi yang sangat beragam dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang tentunya mempengaruhi perspektif serta implementasi kebijakan terkait dengan kesetaraan gender. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan isu ini meliputi rendahnya partisipasi perempuan di sektor-sektor pekerjaan yang formal, kekerasan berbasis gender, pendidikan yang kurang merata, serta keterbatasan akses bagi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan. Dari perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan atau program SGDS sendiri yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender dan memperkuat peran perempuan dalam aspek kehidupan. Kemudian kami merumuskan rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Apa saja kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, kemudian sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs kelima dan mengurangi kesenjangan gender di Indonesia, apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mempromosikan kesetaraan gender yang secara efektif, dan yang terakhir, apa yang menjadi solusi untuk permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Kemudian setelah kami meneliti dan melakukan beberapa survei, partisipasi perempuan dalam dunia kerja ya, terutama karena kita sebagai pelaku industri, meskipun perempuan Indonesia semakin banyak terlibat dalam dunia kerja, apalagi di eh, manufaktur industri, partisipasi mereka masih sangat terbatas, terutama di sektor pekerjaan formal dan posisi manajerial. Menurut laporan World Economic Forum tahun 2020, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih signifikan. Dengan perempuan seringkali bekerja di sektor yang lebih rendah, bergaji, dan memiliki akses yang terbatas dalam peluang pengembangan karir. Kemudian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa solusi, yaitu yang pertama, penyuluhan tentang kesetaraan gender di masyarakat, terutama di lingkup pekerjaan. Kemudian pelatihan keterampilan untuk perempuan agar dapat bersaing secara setara dengan laki-laki di area kerja ataupun di tempat kerja. Dan yang terakhir, pengembangan program pendidikan yang mengajarkan tentang kesetaraan gender sejak usia dini. Tentunya dari beberapa solusi yang kami tawarkan masih sangat banyak eh, solusi ataupun saran ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kita selaku pelaku-pelaku pekerja di dunia industri mungkin masih akan lebih banyak lagi jika digali. Kemudian setelah kita melakukan survei dan wawancara, saya mempunyai refleksi bahwasanya belajar, saya belajar bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang memberikan hak yang sama seluruhnya antara laki-laki dan perempuan, namun juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kemudian memberdayakan semua individu terlepas dari gender mereka, juga termasuk mengatasi stereotip gender, meningkatkan akses pendidikan, pekerjaan, serta memastikan perlindungan hukum yang adil. Selain itu, saya juga belajar bahwa solusi untuk masalah kesetaraan gender di Indonesia harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijakan pemerintah,
Perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya kesetaraan gender di Indonesia itu masih jauh dari harapan dan masih menjadi perhatian khusus. Maka dari itu, melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, kesetaraan gender dapat tercapai dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan perubahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 3. Kemudian secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Adi atas bimbingan dan sharing ilmunya selama 1 periode ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan menjadi manfaat bagi diri saya dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.